Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332 per kilometer, Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi, yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa di tahun 2020. Kota ini merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Secara geografis Bandar Lampung merupakan gerbang utama Pulau Sumatera dan memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km, sebelah barat Laut Jakarta. Etnis yang cukup mudah ditemui di kota Bandar Lampung yaitu etnis Jawa, Lampung, Sunda dan Bali. Selain itu terdapat pula etnis Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak dan lain-lain. Adapun suku asli dari Bandar Lampung dan Provinsi Lampung ialah suku Lampung dan suku Melayu. Suku Lampung sendiri dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Lampung sedangkan suku Melayu lebih sering mendiami wilayah perbatasan dengan Sumatera Selatan, serta daerah-daerah pesisir. Mereka khususnya dapat kita jumpai pada Lampung Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, wilayah Mesuji, Tanggamus, pesisir Barat Krui, Bandar Lampung dan lain-lain. Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, di antaranya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut dengan bahasa Lampung. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat kota ini yaitu sekitar 92,63%. Selain itu ada juga yang beragama Kristen 3,55%, Katolik 1,59%, Hindu 0,35%, Buddha 1,48%, dan Konghucu 0,04% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa. Di bidang perhubungan kota ini terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 km dari selatan Bandar Lampung, juga ada Bakauheni yang merupakan sebuah kota pelabuhan di Lampung Selatan tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera. Pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa via Selat Sunda. Bandar Lampung merupakan kota besar yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera yang otomatis merupakan gerbang masuk Sumatera dari Jawa melalui jalur darat. Ruas lintas Sumatera yang melewati kota ini dinamakan Jalan Soekarno-Hatta. Sejak tahun 2013, pemerintah kota resmi memiliki jembatan layang flyover atau jalan layang non-tol untuk mengurai kemacetan lalu lintas kota, dan sampai sekarang di kota ini terdapat 11 flyover. Bandar Lampung memiliki satu terminal bus besar yaitu Terminal Raja Basa yang merupakan terminal terbesar dan salah satu tersibuk di Pulau Sumatera dan Lampung. Selain itu terdapat juga Terminal Sukaraja yang berada di Teluk Betung dan Pasar Tengah. Bandar Lampung dapat ditempuh melalui udara sekitar 30 menit dari Jakarta. Bandara Internasional Raden Intan II terletak sekitar 14 km dari utara kota. Bandar Udara Internasional Raden Intan II adalah bandara yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi bertaraf internasional yang melayani untuk kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, yang namanya diambil dari seorang tokoh pahlawan nasional RI. Bandara Internasional Raden Intan II terletak di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar. Di kota ini terdapat 4 stasiun kereta api aktif yaitu Stasiun Tanjung Karang, Stasiun Labuhan Ratu, Stasiun Sukamenanti yang melayani penumpang, dan Stasiun Tarahan yang khusus bongkar muatan kereta bermuatan batu bara dan pal. Stasiun Tanjung Karang ini melayani kereta api penumpang dengan tujuan kota terbesar di bagian utara Lampung, yakni Kota Bumi, dan luar provinsi yaitu sampai ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 9 Maret 2019, Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah beroperasi penuh, dari Bakauheni Lampung Selatan, Bandar Lampung hingga Terbanggi Besar Lampung Tengah sepanjang 140 km, dan sampai sekarang telah mencapai hingga sampai Palembang. Batas-batas wilayah kota Bandar Lampung adalah, di sebelah utara dan timur berbatasan Langung dengan Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran.
Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah barat ke timur, dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang. Wilayah landai atau datar terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarami di bagian utara, wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian utara, dan wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat, yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi, yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl, atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebelumnya Kota Bandar Lampung secara historis bernama Tanjung Karang Teluk Betung. Kota ini bagian dari wilayah W Handak Kabupaten Lampung Selatan. Pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga Kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan satu yaitu Kota Bandar Lampung, yakni ibu kota daripada Provinsi Lampung. Disebut Lampung yang berarti Sang Bumi Lampung. Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu yaitu pepadun masyarakat Lampung, yang hanya memiliki satu budaya yaitu penyimbang. Namun ada dua tradisi yang mengkristal dan hidup dengan nilai yang kental demokratis batin yang cenderung aristokratis, suku Lampung yang diyakini sebagai penyebab penggunaan bahasa Lampung. Terutama di daerah perkotaan Kota Bandar Lampung, suku-suku Lampung ini secara geografis menempati wilayah mulai dari Kepaksian Paksi Paksakalabrak di Kabupaten Lampung Barat, Liwa, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur hingga ke bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, bahkan terdapat juga di pantai barat Provinsi Banten. Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Teluk Betung, yang dibentuk berdasarkan Staatsballad 1912 nomor 462, yang terdiri dari ibu kota Teluk Betung sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1912, ibu kota Teluk Betung ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Teluk Betung. Ibu kota Onder Afdeling Teluk Betung adalah Tanjung Karang. Sementara kota Teluk Betung sendiri berkedudukan sebagai ibu kota Keresidenan Lampung. Kedua kota ini tidak termasuk ke dalam marga Verban, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang asisten Demang yang tunduk kepala Onder Afdeling Teluk Betung. Sejak zaman kemerdekaan Indonesia, Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan, dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Secara geografis, Teluk Betung berada di selatan Tanjung Karang, karena itu di markah jalan, Teluk Betung yang dijadikan patokan batas jarak ibu kota provinsi. Teluk Betung, Tanjung Karang dan Panjang serta Kedaton merupakan wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan Bandar Lampung, mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas. Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kota Tanjung Karang Teluk Betung, dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43, Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17, Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Terdapat catatan
menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Arya Dipati Ningrat atau Duta Kesultanan yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni tahun 1682 antara lain berisikan Lampung Teluk Betung di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Natanegara yang membawahi 3.000 orang. Seiring perkembangan, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup tinggi sejak 5 tahun terakhir 2010 hingga 2015, pertumbuhan bahkan mencapai 1,1% per tahun, dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 jiwa menjadi 1,2 juta jiwa. Pada tahun 1986 hingga 1989, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah merancang konsep pengembangan kota ini yang disebut Bandar Lampung and Suro Unding Area. Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, Tanjung Bintang dan Katibung. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui studi penyusunan Master Plan Transportasi Aglomerasi kota ini pada tahun 2009 menyebutkan bahwa ketergantungan antar daerah telah menyatukan interaksi masyarakat dan kegiatan ekonomi antar daerah seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Aglomerasi ini diberi nama Balameka Pringtata, yang berarti Bandar Lampung, Metro, Kalianda Lampung Selatan, Pringsewu, dan Gedong Tataan Pesawaran. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki sarana pelayanan kesehatan yang paling lengkap di provinsi ini. Di kota ini juga terdapat berbagai hotel, mulai dari yang berbintang hingga kelas melati. Di kota ini juga terdapat 46 perguruan tinggi dengan 6 perguruan tinggi negeri dan 40 perguruan tinggi swasta, di antaranya 19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 universitas. Perguruan tinggi negeri yang terdapat di Bandar Lampung yaitu Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Terbuka Bandar Lampung dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang terdapat di kota ini adalah Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Institut Bisnis dan Informatika Dharma Jaya, Indosat University of Indonesia, Universitas Sumatera, Universitas Teknokrat Indonesia, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Unisla Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Surya Dharma, Sekolah Tinggi Perkebunan Lampung, Sekolah Tinggi Teknik Nusantara, Akademi Pariwisata Satu Nusa dan lain-lain. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, kota ini memiliki beberapa makanan khas seperti seruit yaitu sebuah masakan khas Lampung. Makanan ini merupakan sebuah masakan dari ikan yang digoreng atau bakar yang dicampur dengan tempoyak dan sambal terasi. Ada juga gulai taboh merupakan santan yang dimasak dengan aneka isian yang beragam mulai dari udang, ikan, kacang-kacangan hingga tangkil, serta dapat ditambahkan sayuran lainnya seperti labu kuning ataupun aneka sayuran yang cocok dengan santan.